Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, untuk belajar mengenai kuantitas rawi hadis, yaitu pada hadis mutawatir dan hadis ahad. Di sini saya Dimas Teguh Prasetyo sebagai moderator dan ada dua rekan saya, yaitu Mbak Mega Sylvia Hastuti Arafani dan Mbak Siwi Putri Mumpuni. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang. Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dalam sejarah kebudayaan Islam, pembukuan hadis dilakukan setelah pembukuan terhadap Al-Quran. Pada zaman Rasulullah, pembukuan hadis masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Lalu ketika masa Umar bin Abdul Aziz, yaitu pada tahun 720 Masehi, pengumpulan dan penulisan hadis dilakukan atas dasar kebijakan pemerintahan. Dalam penerimaan hadis, para sahabat banyak mengandalkan hafalan. Ketika hadis tersebut diterima oleh tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat, kemungkinan akan ditemukan adanya beberapa redaksi yang berbeda dari lafaz maupun makna. Maka dari itu, dalam menerima suatu hadis, harus benar-benar meneliti asal-usulnya agar dapat mengetahui apakah hadis tersebut dapat diakui sebagai hadis yang kuat atau mengalami kecacatan. Next. Ya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas 6 subtopik atau rumusan masalah. Yang pertama adalah bahas tentang pengertian. Apa pengertian dari hadis mutawatir dan hadis ahad? Lalu yang kedua, apa sajakah syarat hadis mutawatir dan hadis ahad? Lalu yang ketiga, apa saja pembagian dari hadis mutawatir dan hadis ahad? Lalu yang keempat, apa saja macam-macam kitab dari hadis mutawatir dan hadis ahad? Kemudian bagaimana kedudukan hadis mutawatir dan hadis ahad? Dan yang terakhir, apa faedah hadis mutawatir dan hadis ahad? Next. Yang pertama kita akan bahas tentang hadis mutawatir. Pengertian dari hadis mutawatir. Kata mutawatir berasal dari kata tawatur, tawatur fahawa, mutawatir, yang secara bahasa merupakan isim fa'il dari tawatur yang berarti berturut-turut. Arti mutawatir dalam bahasa, menurut bahasa, adalah al-mutabba, berarti yang datang kemudian, beriring-iringan atau beruntun. Sedangkan secara istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang banyak pada tiap tingkatan atau tobakoh, sehingga mustahil bagi mereka untuk sepakat untuk berbohong. Dan proses tersebut dapat diteliti atau diterima melalui panca indera. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa hadis mutawatir adalah berita hadis yang biasa diucapkan dan didengar dan diriwayatkan banyak orang yang benar-benar secara maksimum mencapai tingkatan sanad dan akalnya dan tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kebohongan terhadap hadis yang sudah diriwayatkan sendiri. Next. Selanjutnya adalah syarat hadis mutawatir. Yang pertama,
hadis mutawatir harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dan dapat diyakini bahwa mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Lalu yang kedua, adanya keseimbangan antara perawi pada tobakot atau tingkatan. Tingkatan pertama dan tobakot berikutnya atau tingkatan berikutnya. Lalu yang ketiga, berdasarkan tanggapan panca indera, yaitu maksudnya harus benar-benar dari hasil pendengaran atau penglihatan dari sahabat atau tabi'in itu sendiri. Lalu yang terakhir, sanad-sanad yang meriwayatkannya bersambung dari awal hingga akhir. Next. Selanjutnya adalah pembagian hadis mutawatir. Di sini hadis mutawatir dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir maknawi. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang dalam periwayatannya menggunakan lafaz yang sama dan memiliki makna yang sama. Maksudnya adalah pelafalannya atau kalimat dari perawinya dan makna yang terkandung dalam hadis tersebut sama antara perawi satu dengan perawi lainnya. Yang kedua adalah hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis yang dalam periwayatannya hanya maknanya saja yang sama. Maksudnya adalah di sini antara perawi satu dan perawi yang lain itu mungkin kalimatnya beda, susunan kalimatnya beda. Namun pada intinya makna yang terkandung, informasi yang terkandung sama saja. Next. Selanjutnya adalah contoh dari hadis mutawatir. Di sini ada 5 contoh. Yang pertama adalah kitab Al-Azhar Al-Mutanasirah fi Al-Akbar Al-Mutawatirah, karya dari As-Suyuti. Lalu kitab yang kedua adalah Qadz Al-Azhar karya As-Suyuti. Nah, kitab ini adalah ringkasan dari kitab Al-Azhar Al-Mutanasirah. Lalu kitab yang ketiga adalah Al-La'ali Al-Mutanasirah fi Al-Hadis Al-Mutawatirah, karya dari Abu Abdullah Muhammad bin Tulun Ad-Dimashqi. Lalu yang keempat ada kitab Nazm Al-Mutanasirah min Al-Hadis Al-Mutawatirah, karya dari Muhammad bin Ja'far Al-Kittani. Dan yang terakhir kitab Luq Al-Liyali Al-Mutanasirah fi Al-Hadis Al-Mutawatirah, yaitu karya dari Abi Al-Faid Muhammad Murtado Al-Husaini Az-Zubaidi Al-Misri. Next. Untuk penjelasan selanjutnya tentang kedudukan hadis mutawatir akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Mbak Mega Sylvia, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan hadis mutawatir. Para ulama menegaskan bahwa hadis mutawatir menghasilkan pengetahuan yang pasti atau disebut dengan ilmu qati, yakni pengetahuan yang pasti bahwa sumbernya berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama juga menegaskan bahwa hadis mutawatir membuahkan ilmu daruri. Ilmu daruri itu adalah pengetahuan yang sangat memaksa untuk diyakini kebenarannya, yakni pengetahuan yang tidak dipungkiri bahwa perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang disampaikan oleh hadis-hadis itu benar-benar berasal dari Rasulullah. Oleh karena itu, kedudukan hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam tinggi sekali. Menolak hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam sama halnya dengan menolak kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT. Dan selanjutnya yaitu adalah faedah hadis mutawatir. Di sini ada 3 faedah untuk hadis mutawatir, yaitu yang pertama, hadis mutawatir memberikan faedah ilmu daruri, yaitu ilmu yang pasti atau yakin dan tidak boleh diingkari kebenarannya. Untuk yang kedua, mutawatir itu wajib diterima dengan yakin dan wajib diamalkan. Hadis mutawatir sama derajatnya dengan nas pada Al-Quran. Karenanya,
mengingkari hadis mutawatir sama dengan mengingkari Al-Quran. Dan yang ketiga, umat Islam telah sepakat tentang faedah hadis mutawatir seperti tersebut di atas. Dan bahkan orang yang mengingkari hasil ilmu daruri dari hadis mutawatir sama halnya dengan mengingkari hasil ilmu daruri yang berdasarkan musyahilat atau penglibatan panca indera. Itu selanjutnya adalah hadis ahad. Pengertian hadis ahad, yaitu secara bahasa kata ahad merupakan bentuk jamak dari wahid, yang berarti satu. Maka hadis ahad atau hadis wahid adalah suatu yang disampaikan oleh satu orang. Sedangkan secara istilah, hadis ahad adalah hadis yang para perawinya tidak mencapai jumlah perawi hadis mutawatir, baik perawinya itu 1, 2, 3, 4, atau seterusnya. Tetapi jumlahnya tidak memberi pengertian bahwa hadis dengan jumlah perawi tersebut masuk dalam kelompok hadis mutawatir. Menurut Muhammad Said Ramadan Al-Buti, hadis ahad adalah hadis yang sanadnya sahih dan bersambung hingga sampai kepada sumbernya yaitu Nabi Muhammad. Tetapi kandungannya memberikan pengertian zonni dan tidak sampai kepada qoti atau yakin. Kedua hal inilah yang membedakan hadis ahad dengan hadis mutawatir. Yang kedua adalah syarat hadis ahad. Ada beberapa syarat periwayat atau perawi yang menerima hadis ahad, yaitu yang pertama adalah adil, yang kedua kuat dalam hafalan, yang ketiga faqih atau cerdas dan paham, yang keempat melaksanakan amal yang sesuai dengan hadis tersebut, yang kelima mendatangkan hadis sesuai dengan hurufnya, dan yang keenam memahami makna hadis dari lafaznya. Dan ada pula juga beberapa syarat khusus pada hadis ini, yaitu yang pertama adalah sanadnya harus bersambung sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tidak ada keraguan dan cacat atau kekurangan. Yang ketiga tidak bertentangan dengan sunnah masyhur baik qauliyah ataupun fi'liyah. Yang keempat tidak bertentangan dengan sahabat, tabi'in dan kitab-kitab umum. Huruf yang kelima tidak ada pertentangan atau pencelaan oleh sebagian ulama salaf, dan yang terakhir hadis tersebut tidak mengandung penambahan matan dan sanad yang periwayatannya sendiri dari segi kepercayaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Siwi Putri Mumpuni. Baik, terima kasih. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pembagian hadis ahad. Pembagian hadis ahad ada dua, yaitu hadis masyhur dan hadis ghairu masyhur. Hadis masyhur memiliki perawi sekurang-kurangnya 3 orang dan jumlah tersebut harus terdapat pada tingkat sanad. Ditinjau dari segi kualitasnya, hadis masyhur ada yang sahih, hasan, dan dhaif. Hadis masyhur yang sahih artinya hadis masyhur yang memenuhi syarat-syarat kesahihannya, dan hadis masyhur yang hasan artinya hadis masyhur yang kualitas perawinya di bawah kualitas perawi hadis masyhur yang sahih. Sedangkan hadis masyhur yang dhaif artinya hadis masyhur yang tidak memiliki syarat-syarat atau kurang salah satu syaratnya dari syarat hadis sahih. Yang kedua yaitu hadis ghairu masyhur. Hadis ghairu masyhur dibagi menjadi dua, yaitu hadis aziz dan hadis gharib. Hadis aziz yaitu ilmu hadis yang perawinya berjumlah tidak kurang dari 2 orang di seluruh tingkatan atau tabaqah. Mahmud At-Tahan menjelaskan masing-masing tingkatan atau tabaqah tidak boleh kurang dari 2 orang atau perawi. Jika sebagian tabaqatnya dijumpai 3 orang atau lebih perawi, hal itu tidak merusak atau status sebagai hadis aziz. Yang kedua, hadis gharib. Hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya. Di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Hadis gharib dibagi lagi menjadi 2, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi.
Selanjutnya, contoh kitab hadis ahad. Yang pertama, kitab Al-Muqasid Al-Hasanah Fima Istahoro ala Al-Sinah karya Al-Sofawi. Yang kedua, kitab Kashif Al-Khofa wa Mazil Al-Ilbas Fima Istahoro min Al-Hadis ala Al-Sinah Al-Nas karya Al-Juti. Yang ketiga, kitab Tamyiz Al-Thayyib min Al-Qaid Fima Yadur ala Al-Sinah An-Nas min ala Hadis karya Ibnu Al-Dabiyah Al-Saibani. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kedudukan hadis ahad. Kedudukan hadis ahad yaitu sebagai don. Artinya sangkaan kuat tentang sahnya penyadaran penukilan hadis dari seseorang. Dan hal ini bertingkat-tingkat sesuai tingkatannya masing-masing atau sanad. Terkadang hadis ahad memberi faedah ilmu jika ditemukan banyak indikator dan dibuatkan oleh usul atau kaidah pokok dalam syariat. Kemudian pengamalan dengan mempercayainya jika berupa berita dan mempraktekannya jika berupa tuntutan. Baik tuntutan itu mengerjakannya atau tuntutan untuk meninggalkannya. Jadi hadis ahad memberi faedah amal. Jika hadis itu berupa masalah akidah, maka tetap wajib untuk mempercayainya. Kemudian faedah hadis ahad. Para ulama sependapat bahwa hadis ahad tidak qat'i sebagaimana hadis mutawatir. Hadis ahad hanya memfaedakan dan oleh karena itu masih perlu diadakan penyelidikan. Oleh karena itu masih perlu diadakannya. Saya ulangi, para ulama sependapat bahwa hadis ahad tidak qat'i sebagaimana hadis mutawatir. Saya ulangi, faedah hadis ahad. Yang keenam yaitu faedah hadis ahad. Para ulama sependapat bahwa hadis ahad tidak qat'i sebagaimana hadis mutawatir. Hadis ahad hanya memfaedahkan dan oleh karena itu masih perlu diadakan penyelidikan sehingga dapat diketahui maksud dan mardudnya. Jika ternyata telah diketahui bahwa hadis tersebut tidak tertolak dalam artian maqbul, maka mereka sepakat bahwa hadis tersebut wajib untuk diamalkan, sebagaimana hadis mutawatir. Bila tadi paparan materi dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semuanya.
Sebelum kami tutup, ada sebuah hadis riwayat dari At-Tirmizi, yaitu yang berbunyi, ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Adalah kita tutup diskusi pada pagi hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mewakili dari teman-teman kelompok, mohon maaf jika kami ada salah dalam pengucapan ketika menerangkan materi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.